Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirati wa jami'al muslimin sallallahu alaihi muqarrabin. Husan mu'allif hadzal kitab husanna Sayyid Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Kunna sunnah husanna aba'ana wa ummatina jatina sunnah syaikhina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Annashanati sunnah rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40. Wala tatruk lan jangan ninggal sapa sira adzikra ing zikir. Walau ma'a ghaflati senajan dengan lupa. Maksudnya kita kemarin diajarkan untuk senantiasa zikir pada Allah. Walaupun belum bisa khusyuk, kita tetap zikir. Habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun dengan ngantuk, tetap zikir. Walau ma'al ghaflah. Senajan, walaupun hati kita belum bisa hudur, belum bisa khusyuk, usahakan zikir. Jangan nunggu khusyuk baru zikir. Walaupun belum khusyuk, kita tetap zikir. Kalau Imam Sahal At-Tasturi atau At-Tustari rahimahullah taala siru mlaku sapa sira berjalana sapa sira ilallah maring Allah arajan halih pincang wa makasir lan halih patah wala tang diru lan jangan nunggu sapa sira as-sihata ing sehat fa inna intidari sihati krana sak temene nunggu sehat iku batalatun, berarti pengangguran. Kita diajarkan, lae kita pengen melaku ke Allah Ta'ala, jangan nunggu sehat. Walaupun kita dalam keadaan sakit, tetap jalan. Zikir juga begitu. Zikir jangan nunggu khusyuk. Walau belum bisa khusyuk, kita zikir. Gak apa-apa karo ngantuk, gak apa-apa karo ngelamun. Yang penting zikir. Karena diharapkan walaupun awalnya dengan ngelamun, akhirnya tidak ngelamun. Waqala lan ngendika sapa sahibul hikam, siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis hikam, masih ingat ini dulu statement keberapa ini yang kita ngaji hikam. Di dalam hikam itu ada statement ini. La tatruka dzikra. La tatruka jangan ninggal sapa sira adzikra ing zikir li adami hudurika krana urung isone hadire hatimu ma Allah taala fi dalam zikir. Kitab hikam ngajari kita jangan pernah meninggalkan zikir walaupun hati kita belum bisa hudur, belum bisa hadir pada Allah. Walaupun hati kita belum khusyuk, belum bisa ini masih ngelamun, masih karo ngantuk, masih karo macem-macem lah. Tapi tetap aja zikir. Li ana ghaflata zikri krana sak temene oleh lalimu, lupamu an wujudi zikri saking wujude zikir iku asyaddu luwih banget min ghaflatika saking lupamu ma wujudi zikri sartane wujude zikir. Zikir walaupun tidak khusyuk, belum khusyuk itu masih lebih baik daripada tidak zikir. Karena itu juga yang sering saya sampaikan, kalau kita punya uang, punya rezeki, berbagilah pada orang lain, sedekah, walaupun mungkin tidak banyak, semampu kita. Sedekah walaupun nggak banyak, sesuai kemampuan kita, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Pirolah, mulainya ke masjid, masuklah kotak, masukin kotak amal, berapalah, bisa 10.000, bisa 20.000, itu masih lebih bagus daripada tidak sama sekali. Jangan kemudian lain yang masjid golek gratisan. Kita bepergian, kemudian timbang golek toilet di pom, bayar 2.000, bayar 2.000, 4.000, nyari masjid aja deh, masjid akhirnya gratis, ya enggak. Itulah kenapa yang sering saya sampaikan, lae kita bepergian, kemudian kita ingin istirahat aja di masjid daripada di pom. Tapi kotak untuk bayar jasa kebersihan
daripada dimasukkan ke pom, masukkan ke kotak amal masjid. Nah, sehingga podo-podo ngetok uang ada pahalanya lah insya Allah. Karena itu kalau kita mampir ke masjid, masukin kotak amal itu paling enggak kita hitung. Nah, yang dulu yang sering saya sampaikan, misalnya kalau kita bawa kendaraan sendiri, kalau bawa sepeda motor misalnya, kita mampir masjid, kalau kita wong loro goncengan, 2 orang goncengan, kalau ke toilet bayar 2.000-an, berarti 4.000. 4.000 ditambah parkir sepeda motor 2.000, berarti 6.000. Nah, berarti masukkan kotak amal 6.000 itu baru untuk ganti biaya kebersihan. Nah, karena itulah paling enggak memasukkan kotak amal ke masjid, kalau kita berdua pakai sepeda motor itu 10.000, sehingga amalnya 4.000. Nah, kan gitu hitung-hitungannya. Kan podo-podo ngetokno duit ning pom, ning toilet umum juga mengeluarkan uang, kalau ke masjid juga mengeluarkan uang. Kalau Anda pakai kendaraan besar, ini ada sopir, ada berapa orang, anaknya 4, ada ayah, ada ibu, ada 4 anak, berarti wong 6. Orang 6 itu kalau kalau 2.000-an, begitu mampir kan ke toilet KB. Berarti 6 kali 2.000, 12.000. 12.000 ditambah parkir mobil 3.000, berarti 15.000. 15.000 kalau kita makan-makan, kita bayar kebersihan lah 5.000, berarti 20.000. 20.000 itu kita masukkan berarti belum kotak amal. Berarti minimal 20.000 plus amal. Itu cara kita ngitung. Sehingga kita merasa tidak berat. Gak kok nggawa mobil ngetokno amal 10.000 terus. Waduh, 10.000. Padahal 10.000 itu kan kurang kalau kita ke toilet umum. Nah, kita juga gitu zikir. Walaupun kita zikir belum khusyuk, masih lebih baik daripada tidak zikir. Wa asa lan semoga ayar faaka ngangkat sapa Allah ka ing sira min dzikri ma'awujudi ghaflatin, dari zikir yang masih lupa, ila dzikrin maring zikir ma'awujudi yaqdha sartane wujude kesadaran. Walaupun awalnya zikirnya itu masih karo nglamun dengan nglamun. Apa bahasa Indonesia nglamun? Zikire ku cek karo nglamun kemana-mana pikirannya. Semoga dengan mulai zikir yang masih nglamun, lama-lama kemudian zikirnya lebih baik. Wa min dzikri ma'a wujudi yaqdhatin, dan dari zikir yang yaqdhah dengan kesadaran. Lah yang nglamun kan gak sadar. Pokoknya melu koncone la ilaha illallah la ilaha, pokoknya gini aja. Tapi pikirannya tidak tahu kemana. Saya mikir tugasnya dosen, mikir skripsi nerong mari-mari, mikir gorengane gosong. Walaupun lah kita masih begitu, kemudian kita menjadi sadar. Dari sadar akan meningkat lagi ila dzikrin ma'awujudi hudurin. Zikir dengan hudurnya hatinya kemudian ikut zikir. Kemudian naik lagi wa min dzikrin sartane sanan zikir, saking zikir ma'awujudi hudurin, sartane wujude hadiri ati, ila dzikrin meningkat menjadi zikir ma'aghibatin sartane hilang ma'asiwal mazkuri, sertane liyane yang dipikir, yang diilingi. Jadi maksudnya begini, ini asalnya hati ikut zikir. Setelah itu zikir yang lebih tinggi lagi adalah yang kita ingat hanya saya dan Allah. Jadi kita sudah nggak ingat lain. Temennya dulu pernah saya sampaikan, koyo kita maca buku, maca buku begini, kita maca tapi masih mikir yang lain. Nah, itu cik syariat. Yang kedua adalah kita baca buku yang ada hanya saya dan buku. Nah, inilah ma'a ghaibatin amma siwal malkur. Jadi yang dipikirkan tuh hanya yang ada itu hanya
saya dan Allah. Jadi kita membayangkan yang lain nggak ada sudah, kesadaran yang lain nggak ada. Teman kita, siapapun di sekitar kita nggak ada. Yang ada adalah saya dan Allah saja. Itu tingkatan yang lebih tinggi. Terakhir, wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Kemudian yang terakhir, bukan hanya saya dan Allah, tapi saya pun hilang di dalam Allah. Kayak analoginya kayak mau baca buku. Saya baca, saya ada, buku ada, yang lain juga ada. Itu paling paling syariat. Sering tuh kita mau baca buku tapi kelitar-kelitar temennya kita tahu. Itu baca buku paling rendah. Kalau dalam bahasa Ghazali itu tingkat syariat. Yang kedua tingkat makrifat. Makrifat itu kita baca buku begini, yang ada hanyalah saya dan buku. Siapapun yang lewat kita sudah nggak tahu. Pikiran kita sudah fokus saya dan buku, sehingga diskusi saya dan buku. Nah, itu makrifat. Yang terakhir yang tadi wa madzalika 'alallahi bi'aziz tadi adalah yang ada bukan hanya saya dan buku. Saya pun hilang di dalam buku. Sehingga pikiran kita tuh hanyut di dalam buku. Sehingga pernah tuh Anda saking asiknya maca buku sampai hilang kesadaran lapar. Kesadaran dirinya hilang. Sehingga rasa lapar hilang, rasa haus hilang, kehilangan kesadaran waktu juga. Moro-moro, loh, lagi moco, moro-moro sampai asar. Nah, moco novel kan iso. Orang-orang zikir juga begitu. Orang yang zikir itu bisa juga kesadaran dirinya hilang, larut di dalam Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian Anda bisa paham ketika misalnya sesi di Jenar riwayatnya, ketika ditanya, siapa yang ada? Saya nggak ada, yang ada Allah. Karena dia larut di dalam diri Allah. Kayak Al-Halat ketika ditanya, saya nggak ada, yang ada Allah. Karena dia hanyut di dalam diri Allah. Yang sering saya sampaikan, kayak cinta kan ada tuh cinta syariat, cinta makrifat, apalagi cinta hakikat. Nah, yang ketiga tadi yang cinta hakikat. Cinta makrifat itu, cinta syariat itu secara formal saling mencintai, suami istri, laki-laki perempuan secara formal diikat oleh kartu nikah, ikatan nikah, tapi hatinya enggak. Secara formal suami istri, tapi hatinya eling mantane masing-masing. Nah, itu cinta syariat. Kita jangan-jangan juga begitu. Islam kita, iman kita begitu. Secara formal kita syahadat. Secara formal kita ngaku iman. Tapi hati kita tidak pernah berpikir tentang Allah. Kalau itu berarti iman kita, Islam kita itu Islam formalitas. Itulah yang disebut Ghazali tingkatan syariat. Kalau yang kedua, itu kayak arek-arek yang apa itu lagi berduaan itu. Jadi yang ada kesadarannya hanya dia dan dia, saya dan dia. Sehingga dunia ini sing enak cuma mereka berdua, yang lain ngontrak kabeh. Itu yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai tingkat makrifat. Kalau yang kemarin saya sampaikan ngaji apa itu? Manaqib. Ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Allah, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Yang saya sadari ini ya Allah, yang ada di semesta ini hanya kita berdua. Saya di bumi dan kau di langit. Yang lain nggak ada. Itu kalau kode itu toh, anak-anak itu. Kesadarannya kan mereka berdua, yang lain nggak ono kabeh. Yang terakhir, yang ketiga adalah cinta Islam hakikat, cinta hakikat. Kesadarannya bukan saya dan dia. Saya pun hilang di dalam dia yang saya cinta. Anda masih ingat kalau ada ibu kita atau seorang istri mengatakan, keputusanmu adalah keputusanku. Nah, itu kan artinya keputusan kita, ego kita larut di dalam keputusan ego suami yang kita cinta. Kan begitu. Sehingga egonya kan hilang. Sehingga keputusanku itu keputusanmu, keputusanmu adalah keputusanmu. Keputusan saya hilang larut di dalam keputusan suami kita. Itulah zikir yang paling tinggi. Jadi kesadaran, bukan kesadaran kita itu hilang. Yang ada hanyalah Allah. Kita larut di dalam diri Allah. Zikir yang paling tinggi begitu. Sehingga Anda pernah baca riwayatnya
Mbah siapa itu? Saya lupa namanya. Ketika zikir duhur begini, kemudian dia fana. Jadi sampai hilang kesadarannya, masih bernapas, masih wiritan tangannya, tapi dia nggak bangun. Dan itu tidak hanya seminggu, 2 minggu, selama 3 tahun. Ini musola beliau. Kayaknya Anda pernah baca itu. Ada kan? Artinya ketika mengalami kefanaan, artinya dia hanyut di dalam diri yang dizikiri. Artinya sebetulnya apa yang diceritakan tokoh-tokoh sufi, betapa mereka isofana, mereka bisa larut di dalam Allah, itu bisa kita analogikan dengan orang-orang yang saling mencinta. Orang yang benar mencinta adalah menghilangkan ego kita kepada yang tercinta. Itu zikir yang paling tinggi. Kita belum bisa begitu, tapi marilah kita belajar. Awalnya walaupun zikir cik karo nglamun gak apa-apa, yang penting zikir. Biasakan zikir habis sholat. Jangan lupa, sehingga santri itu mesti nggo tasbih. Mari sholat zikir. Ojo kok assalamualaikum kabur. Nah, terus zikirnya kapan? Nah, walaupun dengan lupa, walaupun masih belum khusyuk, jalan aja. Jangan nunggu khusyuk, karena khusyuk itu tidak akan bisa tercapai kalau nggak dilatih. Wala tatruk, lan jangan ninggal siro, adzikra ing zikir. Kenapa kita harus zikir? Fa inna krana supaya zikir iku umdatut thariqi. Tiang. Jadi jalan utama, tiangnya tarekat. Jadi kalau masuk tarekat, ajaran penting itu zikir itu. Wa akbaru lan luweh agung minas sholati. Bahkan zikir itu di dalam konteks tertentu itu lebih agung dibanding sholat. Kenapa? Karena kalau sholat itu waktunya tertentu toh. Kan nggak bisa setiap saat sholat. Ada waktu-waktu yang malah kita nggak boleh sholat. Misalnya waktu tenggelamnya matahari, waktu terbitnya matahari, waktu tengah hari. Itu kan waktu-waktu yang nggak boleh kita sholat. Tapi kalau zikir kan nggak ada waktu yang dilarang. Karena itulah dalam konteks inilah zikir lebih agung daripada sholat. Kala ngendika sapa Ustaz Abu Ali At-Taqqaq rahimallahu taala. Adzikru ta zikir iku ruknun qawiyun, rukun yang kuat fitoriqillahi taala ing dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa, bahkan utai zikir iku alumdatu tiang fi hadzal tariqi ing dalam tarekat. Wala yasilu, dan tidak akan bisa sampai sapa ahadun seseorang ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala illa bidawami dzikri, kecuali dengan mendawamkan zikir. Orang itu tidak akan bisa sampai kepada Allah, hatinya hadir di depan Allah ta'ala kecuali dengan istiqomah zikir. Wa qala lan ngendika sapa Abdul Mawahib Asyadili rahimallahu taala, innamal kana aing pestine ana apa zikir pada Allah iku akbar luwih besar, luwih agung minas sholati. Li anna sholata krana sak temene salat iku wa in kanat senajan ana apa salat iku azimatun agung, faqat la tajuzu. Mongko tidak boleh fi ba'dil awqati dalam sebagian waktu bi khilafi dzikri kalan bedane zikir. Fa innahu iku mustadamun, dilanggengaken fi umumil halati dalam seluruh keadaan. Tadi yang saya sampaikan menurut Imam Asadili dalam konteks ini maksudnya ada statement zikir itu lebih agung dari puasa. Sholat itu artinya zikir itu tidak terbatasi oleh waktu, beda dengan sholat. Kalau sholat ada yang dilarang, ada yang tidak. Lah zikir kapanpun bisa, habis asar boleh zikir. Bahkan kalau Anda yang perempuan lagi haid nggak boleh sholat, tapi zikir kan boleh. Sehingga kemudian zikir itu menjadi tidak terhalangi oleh keadaan apapun. Kala ngendika sapa Imam Asadili rahimahullah taala. Sekarang bagaimana lafaz zikir? Lafaz zikir yang paling baik yang apa? Ikhtalafu, berbeda pendapat. Ayu afdoli,
Ayu afdalu dzikri utai endine lebih utama apa zikru dzikir sirron au jahron. Secara siri, ngerti siri ya? Pelan, dzikir dalam hati au jahron utawa jahar. Mana yang lebih baik? Dzikir pelan atau dzikir keras? Waladi demi zat aku lubihi, kata Imam Asadili, ana dzikra sak temene dzikir jahron kelawan keras iku afdhalu luwih utama. Liman kedhe wong golabat yang ngalahaken ali ngatasi man apa al-quwatu min ahlil bidayati saking orang pemula. Kata Imam Sadili, kalau bagi pemula paling baik dzikirnya keras. Karena lae dijak pelan keturun. Lae di pondok dulu di Jogja, begitu kita wiridan bareng keras. Tapi begitu yai Abdul Dzikri terus meneng kabeh. Jadi dzikirnya sendiri-sendiri pelan. Sampai 100 kali, sampai hitungan beberapa hitungan tertentu, kemudian selesai. Terus doa. Jadi dzikirnya pelan. Tapi yang di situ memang bukan pemula. Biasanya santri-santri senior. Di pondok itu kan ini masjidnya 2 lantai. Sing lantai bawah dengan yai terawih suwe karena khataman Quran. Targetnya tanggal 25 Ramadan selesai. Jadi rata-rata 1 malam 1 juz lebih. Nah, yang pengen cepat di lantai 2. Nah, dengan yang ikut cepat, delut mari dan dhuwur. Ada yang di atas yang pengen cepat, tapi yang di bawah penuh juga yang santri-santri senior. Andaikan Anda kita dikongkon milih, Mbak, ini enek pilihan enek sing cepet, enek sing suwe, kira-kira milih mana? Sing rame sing ini wae. Neng masjid lantai 2 itu ruwame, anak kecil-kecil. Tapi santri yang senior nggak ada yang di situ. Hanya ngimami aja. Tapi yang di bawah dulu saya sering ikut yang di pondok itu. Dengan yai itu kan khataman. Jadi suwe, biasanya 8:30 baru selesai. Mulai jam 7. Ini kita jam 7. 7:30 mari wis. Ini wis ngenteni kita semua ngadeg maca surat lagi padha ngadeg. Wah, beda toh? Bagi para pemula zikir keras. Zikirnya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu kalau kita di Jombang kan sekuat tenaga kita lah zikir gak pelan. Karena itulah kita biasanya zikirnya dengan keras juga. Kenapa? Biar gak ngelamun. Lae meneng gini kan ngelamun metu. Lae zikir keras kan gak semat ngelamun. Itu satu. Yang kedua juga gak semat ngantuk. Wong keras aja ngantuk ya paman. Kan? Karena itulah di sini ahlul bidayah, orang-orang pemula itu zikirnya keras. Wa dzikru as-siron, wa dzikru dzikir siron dengan siri itu afdolu. Luwih utama liman maring wong golabat kang ngalakan nale ngatasé apa ala jamiatu minal ahlil nihayah saking para senior. Untuk senior yang sudah biasa mapan dzikirnya lebih bagus siri. Karena itulah Anda yang masuk tarekat Naksabandi itu dzikir Allah 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 1000 kali dengan pelan. Jadi dzikirnya di hati. Orang-orang yang senior dzikirnya lebih baik pelan. Kalau kita yang junior, pemula, dzikirnya yang keras. Jadi beda. Yang sudah jalan, sudah biasa, silahkan pelan. Nggak usah dibanter nih, karena yang penting itu kan hati kita dzikir. Tapi bagi yang kita belum biasa, dzikir keras itu lebih bagus. Oke, ini pilihan antara keras dan siri. Yang siri untuk yang sudah senior, kalau yang jahar itu untuk pemula. Kayaknya kita pemula semua. Waqala aidon. Sekarang kalimat zikir yang paling baik apa? Afdolus ya zikri
utawi luweh bagusnya kalimat zikir lil muridi untuk murid, untuk pemula, iku qaulu la ilaha illallah. Nah, untuk pemula kita kalau zikir itu kayak kita itu la ilaha illallah. La ilaha illallah dibaca keras. Itu untuk pemula. Madamalahu wa. Tapi kalau faidah faniyat, namun sudah fana, wa ituhu karena dzikrul jalalati iku anfa'u luweh utama lahu ketiman. Bagi orang yang sudah lancar, zikirnya sudah istiqomah, maka berubah, tidak la ilaha illallah tapi hanya Allah, Allah, Allah. Lainnya lah di dalam tarekat Naksabandi itu hanya Allah, 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 Allah aja 1000 kali tiap habis sholat. Kita enggak. Kita bagi pemula disarankan la ilaha illallah dengan suara keras. Nah, kalau sudah lancar, sudah biasa, kalau masuk tarekat kemudian diajari tadi Qadiriyah biasa la ilaha illallah. Kalau di Naksabandi kan ada tingkatan-tingkatan, ada 7 latoif yang kemudian kita harus latih untuk zikir. Sehingga setiap bagian dari tubuh kita itu kemudian bisa zikir. Karena Anda bisa baca Allah yarham Syekh Maliki. Suatu ketika ada cerita dari muridnya yang dari Indonesia. Suatu ketika dipanggil oleh Syekh Maliki, beliau mengatakan, saya itu bisa seluruh anggota badan itu bisa zikir. Bukan hanya mulut, bukan hanya hati, tapi seluruh anggota badan. Jadi anggota badan itu bisa zikir sendiri-sendiri. Nah, suatu ketika kemudian cobalah kamu tempelkan telingamu di punggung, di lengan, di bagian semua terdengar suara zikir. Itu orang yang sudah biasa zikir. Bahkan sampai karena zikirnya yang begitu, darah yang menetes pun akan membentuk kalimat Allah. Itu kan kayak banyak tuh cerita para habaib, para wali-wali yang ini ketika mereka terluka, darah yang menetes saja membentuk kalimat Allah. Saking dalam dirinya itu pikirannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belum segitunya, enggak apa-apa lah nanti sambil jalan, sambil latihan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling enggak setiap habis sholat. Lah enggak iso 165 yo 100 lah. Mulane jangan lupa bawa tasbihnya. Yang tasbih santri ku tasbih. Gak tok kelingan tasbih ku gak begitu peduli, ketinggalan HP rasanya kayak mati. Gimana coba? Di anna malam tama yang sempurna menggunakan mayuni satu yang dia yang merasa cukup hakikatan yang dalam hakikat. Bagi orang-orang yang sudah tingkatan sempurna, maka yang penting adalah Allahnya. Jadi tidak lagi butuh la ilaha illallah, tapi Allahnya, karena dia sudah dekat dengan Allah. Ini kalimat yang dipilih. La ilaha illallah bagi pemula, kalau sudah biasa Allah, Allah, Allah. Bagi pemula dengan suara keras. Tapi bagi yang sudah biasa silahkan dengan pelan. Wa'lam ana dzikra sak temene zikir iku mansubul wilayati, dikaitkan dengan kewalian. Ai marsubun, sesuatu yang digambarkan atau diberikan minallahi ta'ala ta'ali abdi maring hamba ka marosimi mulukid dunya, kaya catetane para penguasa dunia bil wadhaifi. Wa lillahi lan iku Allah al masalul a'la, contoh yang lebih baik. Artinya menunjukkan kalau orang itu ini wali atau bukan. Salah satu mansubul wilayah itu artinya zikir itu salah satu tanda kewalian. Kalau orang itu wali, maka zikirnya tidak akan berhenti. Lah yang ngaku wali tapi gak zikir, ya dia bukan wali. Jadi salah satu tanda bahwa dia adalah orang-orang yang dekat pada Allah adalah dia mesti istiqomah zikir. Zikir itu memang tidak harus kalimat, karena zikir itu tadi ada yang sirri. Tapi yang pasti
setiap wali dia tidak akan pernah lupa zikir pada Allah Ta'ala. Karena zikir itu mansubul wilayah. Dia menjadi tanda kewalian. Sehingga kan karek gampang delok. Iki nek wong ngaku wali kok gak zikir. Yo kita perlu ditanyakan ulang. Atau kita oleh Allah Ta'ala dikasih apa biasanya? Karomah iso ndelok barang gaib. Enek barang-barang yang biasanya gak ketok kasat mata kita bisa ndelok. Terus kita kepikir kayaknya awak-awak sudah wali. Nah, ya karek ndelok kira-kira kita bisa zikir enggak? Kita itu zikirnya istiqomah enggak? Kalau kita belum bisa zikir maka berarti kita bukan wali. Mansubul wilayah. Faman sapane wong wafaqo kang bisa memenuhi sapa man lidawami dzikrillah taala maring zikir maring Allah taala faqat akta berarti memberikan sapa Allah al marsumu ing tanda ing sertifikat bi annahu sedune man iku waliullah taala waline Allah taala. Bukti berarti begini, bukti bahwa dia itu termasuk wali itu adalah dia istiqomah zikir. Nah, tanda bahwa dia itu wali itu dia bisa zikir dengan istiqomah. Belum bisa zikir dengan istiqomah, maka berarti dia belum wali. Karena itu jangan pernah mengaku wali, kita merasa wali. Besok tahu ujian yang akan UAS. Aku lo ngerti besok yang keluar itu UAS itu ini. Kayaknya awal-awal cedek ning pangeran wis wali. Enggak. Jadi wali atau tidak, salah satu tandanya adalah dia akan mudawamatu dzikri, akan istiqomah dzikir. Waman sapane wong saliba yang rusak, yang tidak istiqomah dzalika ing kono dzikir faqat azala, maka dia akan terlempar anil wilayati saking kewalihan. Siapa yang kemudian tidak istiqomah dzikir, maka dia bukan wali. Jadi ndelok wali atau bukan, itu bukan apakah kita seseorang bisa roh alam gaib atau tidak, tapi apakah dia istiqomah dzikir atau tidak. Kita lanjutkan. Wa'lam anna dzikra sak temene dzikir iku asra'u luwih cepat fil fathi ing dalam membuka min sairil ibadati dibanding dengan ibadah yang lain. Qala Sayyidi Ali Al-Mursifi rahimahullah ta'ala qad ajaza teman-teman tidak mampu sapa al-asyahu para guru falam yajidu mongko tidak bisa menemukan sapa asyah lil muridi maring murid dawaan ing obat asra'u yang lebih cepat min jalai qalbihi saking mengkilatkan hatinya murid, membuat hati ini menjadi bersinar, bersih. Tidak ada cara yang paling kuat untuk membersihkan hati, membuat hati ini cepat mengkilat min mudawamati dzikri dibanding dengan zikir. Kalau di dalam tasawuf itu ada istilah begini, kalau bahasa Indonesia artinya begini. Istilah Arabnya saya lupa, tapi artinya begini, bahwa segala sesuatu itu ada sikat pembersihnya. Sikat pembersih hati itu adalah zikir. Jadi lah pengen hati kita tuh cepat bercahaya, cepat bersih, cara paling cepat adalah zikir. Fahukmu dzikri mongko utai posisinya zikir fil jalai ing dalam mengkilatkan lil qalbi maring hati iku kahukmil hasa kaya perumpamane batu finuhasi ing dalam tembaga. Jadi kita punya empreng kok kotor, cara paling mudah ya digosok watu. Hati juga begitu, hati kita kotor, paling cepat untuk membersihkan hati adalah dengan zikir. Wa hukmu ghairi dzikri utai posisinya selain zikir fi sairil ibadati ing dalam ibadah yang lain iku kahukmi sabuni
kaya hukume sabun, kaya posisine sabun, fin nuhasi dalam tembaga. Ibadah yang lain itu kaya sabun, bisa membersihkan tapi lama. Lak pengen cepet golekno watu diongkal ambek watu. Kita biasanya pakai apa? Pakai boto, areng boto, wajan itu diasap dengan areng ambek boto kan cepet bersih. Begitu juga hati kita, walaupun hati kita mungkin berkarat, mungkin tayangan karena banyak maksiat, maka cara yang paling mudah adalah dengan dzikir. Dengan dzikir itulah maka hati akan cepat untuk bersih. Asalkan istiqomah. Ojo cuma piro biasanya ping 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kan ndonga. Yo kaisa wadzalika iku yahtaju butuh ila tuli zamanin, maring waktu yang lama. Biasakan dzikir, kita berlatih setiap habis sholat dzikir dengan khusyuk. Kalau urung khusyuk pokoknya dzikir dengan misalnya hitungan 100 kali setiap habis sholat. Wa qala aidon asaliku utawi salik. Salik itu orang yang menempuh jalan spiritual. Fitoriki dalam torekot. Fitoriki dzikri dengan cara dzikir. Orang yang ingin dekat pada Allah dengan dzikir, itu kato iri koyok burung. Al-Majidi yang terbang cepat ila hadratil kurbi maring tempat yang dekat. Jadi perumpamaannya orang yang masuk torekot mengasah hatinya dengan dzikir itu kayak burung yang terbang cepat sehingga kemudian akan segera sampai. Wasaliku utawi salik min ghairi tariqi dzikri yang tidak menggunakan cara dzikir iku kazamini kaya orang yang lumpuh alladzi yazhafu yang merangkak tarotan satu ketika wayaskunulan berhenti ukhra waktu yang lain ma'abdil maksudi sartane jauhe tujuan. Sementara orang yang enggak mau dzikir itu dipamakan kaya orang yang lumpuh merangkak pada tempatnya jauh tujuannya, maka lama sampai pada tujuan. Itulah kenapa di dalam torekot semua torekot ngajar tentang dzikir, tidak ada torekot yang enggak dzikir, semua dzikir, hanya caranya beda-beda, dzikirnya beda-beda. Ada yang Allah aja, ada yang la ilaha illallah, ada yang macam-macam, tapi semua dzikir. Kenapa? Karena mereka tahu, para ulama tasawuf mengajarkan dzikir itulah yang paling cepat. Tentu ya sholat barang, bukan kemudian yang penting dzikir gak usah sholat. Dulu ada ketika kita KKN yang daerah Malang Selatan, malam Jumat enek hampir semua warga ikut wiridan torekot tertentu. Jadi pas malam Jumat di tempat tertentu mereka ngumpul wiridan sampai jam 12 malam. Begitu Jumatan, enggak ono sing Jumatan. Sing Jumatan cuma arek KKN tok. Jadi enggak ada. Nah, zikir itu penting, tapi sholat lebih penting karena sholat itu wajib. Tapi dalam konteks ini adalah selain sholat wajib dan semua yang wajib, maka ditambahlah zikir karena itu cara paling mudah untuk membersihkan hati. Harubama kotoa. Mongko sangat bisa terjadi, bisa putus apa mislu hadhi umrihi, mislu hada upamane ini orang yang lumpuh tadi, apa umruhu umureman kulhu seluruhnya tapi walam yasil lan belum sampai ila maqsadihi maring tujuane. Orang yang tadi, orang yang ingin dekat pada Allah, membersihkan hatinya, yang tidak mau lewat zikir, itu kadang sampai mati belum sampai, sehingga sampai mati pun belum sampai kepada tujuan karena saking lamanya. Artinya cara yang dia pakai karena nggak mau zikir, aneh toh sekarang kita sering kadang menemukan lapo malu zikir torekotan itu loh gak zaman Nabi. Dia lupa bahwa semua ini ajaran torekot itu semua bermuara pada Nabi. Istilah torekot memang nggak ada, tetapi bukan berarti pelakuannya nggak ada. Kan banyak toh kayak beberapa hal yang kemudian pada masa
Nabi belum ada tapi sekarang ada. Tapi bukan berarti zaman Nabi nggak ada, namanya aja nggak ada, tapi perilakunya ada. Wa ajma'u lan padha mufakat sapa ulama ala anal fatha sak temene terbuka filaili ing dalam waktu malam iku akrobu. Nah, zikir sing paling baik waktunya kapan? Yaitu malam. Malam itu lebih cepat, lebih baik minhu fin nahari ing dalam waktu siang. Nah, jadi zikirnya dengan serius dan yang paling baik zikirnya waktu malam. Habis tarawih sik masak, sik gorengan, rujaan. Gak apa-apa. Nah, nanti jam 12 lampunya dimatikan zikir. Itulah. Jadi lewat seharian wis turu. Mulai subuh sampai zuhur udah tidur, ngapain malamnya? Wah, malam itulah waktu yang baik untuk zikir. Siang boleh, tetapi lebih baik malam. Malam itu lebih cepat terbukanya hati. Wa qalu lan ngendika sapa ulama kuluman utai setiap orang siapapun mereka lam yadkur yang tidak zikir Allah ing Allah min hurubi syamsi mulai terbit dan menggelamnya matahari ila sobahi maring waktu subuh fi majlisin wahidin ing dalam satu majlis ma ada waktu salati selain waktu salat berarti fala yaji'u mongko tidak datang nggak ketemu di saking wong apa syai'un sesuatu fit tariqi ing dalam tarekat. Maksudnya begini, kalau ada orang ingin dekat pada Allah tapi nggak mau zikir selain waktu sholat. Jadi kita habis sholat kan zikir. Berarti kita harus ada amalan tersendiri selain habis sholat untuk zikir. Siapa yang ngaku pengen dekat pada Allah, kemudian dia tidak punya zikir khusus selain habis sholat, maka berarti dia bukan orang yang pengen dekat pada Allah. Berarti itu bohong. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kita punya amalan zikir sendiri enggak kalau malam? Kalau kita ingin dekat pada Allah, marilah kita nggawi amalan sendiri-sendiri. Paling enggak malam zikir. Selain waktu sholat. Habis sholat kan jelas. Masalahnya kan jamaah bareng mau mulai ku ya sungkan. Kadone ngarep didelok gurang-guring-guri. Belakang dilihat kok belum ada yang bubar. Akhirnya malu zikir. Ini enggak, zikir ini tidak ngikuti sholat loh ya. Ini zikir selain ketika maktubah. Nah, itu harus ada majlis wahid, minimal satu kesempatan untuk zikir malam hari. Baca apalah, bisa baca la ilaha illallah, bisa baca Allah, bisa wiridan Fatihah, bisa baca kulhu atau seterusnya. Tapi yang jelas di malam hari kita butuh satu waktu untuk zikir pada Allah. Selain itu salah satu tanda kita serius untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan ngendika sapa ulama man lam yahsul. Man sapane wong lam yahsul kang ora hasil lahu ketiman minan zikri saking zikir apa halun qawiyun keadaan yang kuat wa hudurun lan huduri hati ma Allah taala falaisa lahu mongko ora ana lahu ketiman apa qatul majlisi pegote majlis. Maksudnya begini, kalau orang itu benar-benar mau zikir dengan semangat yang kuat, kemauan yang kuat untuk dekat pada Allah, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak melakukan zikir. Jadi kalau kita memang kemauannya kuat, maka kita akan mesti bangun untuk zikir. Ketika kita nggak bangun untuk zikir, berarti kemauan kita memang belum kuat. Kan gampang toh. Ini serius pun enggak toh. Yo, dia bangun malam enggak? Dia zikir enggak? Itu yang sering saya sampaikan. Kita tuh banyak ngomong untuk umat, cinta Allah, tapi bangun malam enggak? Zikir enggak? Salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah, dia mesti punya istiqomah zikir. Kalau tidak punya itu, maka berarti dia belum serius untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita
akhiri kita sambil berlatih setelah ini malam bangun untuk zikir sebisa kita mungkin 10 kali la ilaha illallah la ilallah 10 kali yang penting khusyuk. Tapi masa 10 wudunya aja lebih lama daripada orang 10. Tapi marilah kita berlatih kemudian sebagai cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.